Pada part kali ini kita diperlihatkan kapal pangkalan militer di sana dan di dalamnya terdapat master zombie yang meneropong sana sini. By the way, setelah beberapa saat pelatihan berbulan-bulan, zombie punya kekuatan angkatan lautnya sendiri. Setelah pelatihan, bawahan zombie sudah cukup familiar untuk mengontrol operasi di atas kapal induk. Mereka belajar untuk beroperasi pesawat pengangkut dan pekerjaan dengan berbagai senjata, dan juga belajar koordinat darat, udara, dan serta lautan. Orang-orang negara B tidak akan pernah membayangkan senjata yang mereka gunakan melawan zombie akan menghasilkan pasukan zombie yang mengoperasikannya. Jika awak media di negara B mengetahui apa yang ada di dalam pesawat yang terbang di atas kepala mereka, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Sambil kita diperlihatkan para pasukan dari Master Zombie itu yang belajar menggunakan pesawat juga. Lalu kita diperlihatkan di sisi Violet yang berada di dalam kapal, dan ia pun menatap ke arah lautan itu. Anak buahnya pun datang berkata, "Penasihat Violet, bos ingin Anda bergabung ke dalam armada kami. Ini adalah surat pengangkatannya." Sambil ia diberi baju angkatan laut oleh anak buahnya itu. Lalu terlihat juga Lingxi di sana, dan anak buahnya pun berkata, "Penasihat Lingxi, kita bisa berangkat sekarang. Penasihat Lingxi, seragam Anda sudah siap." Lalu Lingxi pun menjawab, mereka yang ada di posisi penasihat dan di atasnya tidak memakai seragam. Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan kapal perang di sana, dan seseorang reporter pun berkata, "Saat ini kita berada di tengah samudera bersama armada zombie negara A. Kali ini negara A telah mengirimkan semua angkatan lautnya dengan total 3 armada. Kompetisi ini akan menjadi ajang untuk melihat siapa yang dapat merebut pulau itu. Ini dimaksudkan sebagai ajang uji coba kerjasama antara penasihat dan pemimpin masing-masing negara, serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Semua armada harus mematikan sistem navigasi dan komunikasi satelit mereka. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan armada lain." Sambil kita diperlihatkan Master Zombie, Lingxi bersama Violet di sana sudah bersiap-siap. By the way, peserta kali ini termasuk armada angkatan laut kedua negara A, armada zombie ya Mok. Armada pertama negara A dipimpin oleh kepala Departemen Chen, yaitu armada Standing Still. Serta armada angkatan laut ketiga mereka, armada The Explosive Sosis. Dan di sisi lain, tim negara B terdiri dari armada pertama yang dipimpin oleh Jenderal Bangu dan Yao bersaudara. Armada angkatan laut kedua dipimpin oleh Letnan Jenderal Xinghua dari negara B. Dan armada ketiga dipimpin oleh Jenderal Hu dari negara B. Sambil kita diperlihatkan pria besar kemarin bersama Butterfly dan Nia ya Mo. Sambil kita diperlihatkan juga reporter di sana yang menyiarkan, "Sangat disayangkan kami tidak bisa mewawancarai semua peserta. Tampaknya semua peserta bertekad untuk membawa pulang gelar juara dan telah mengambil kebijakan tegas untuk melindungi rahasia militer mereka dengan menolak semua permintaan wawancara. Tapi jangan khawatir, pemimpin dari armada kedua dari negara A sangat ramah. Ia setuju untuk menjawab pertanyaan semua orang." Sambil terlihat Master Zombie di sana bertanya-tanya dengan adanya reporter itu. Lalu reporter itu pun berkata, "Menurut Anda, armada angkatan laut negara A memiliki keunggulan, Tuan. Menurut Anda, siapakah yang akan menang di pertandingan ini?" Dan Master Zombie pun menjawab, "Saya merasa kita harus mengurangi perselisihan dan menciptakan perdamaian sehingga semua orang bisa pulang lebih awal dan makan." Sambil kita diperlihatkan di sisi Rain bersama Snow, di sana Rain pun berkata, "Serius, apa gunanya mengambil pulau? Jauh lebih mudah yang terakhir kali, ketika yang harus kita lakukan adalah menghabisi lebih banyak zombie." Dan Snow pun berkata, armada ketiga tiba-tiba memiliki sepasang wanita baru di antara jajaran atas mereka. "Apa kau tahu siapa mereka?" Lalu Rain pun menjawab, "Aku tidak tahu. Dari yang ku dengar, mereka sudah bekerja lama dan baru-baru ini mereka dipromosikan. Aku ingin tahu apa yang membuat mereka spesial." Sambil mereka berdua pun membicarakan pria besar bersama Butterfly dan Niai itu. Tapi tiba-tiba pria besar itu hidungnya pun mengendus-gendus, dan Butterfly pun berkata, "Taisan, ada apa?" Dan pria besar Taisan itu pun menjawab, "Bukan apa-apa, hanya beberapa orang yang ingin aku pukuli." Sambil kita diperlihatkan sebuah kapal di sana, ternyata di dalamnya terdapat Blood Queen yang juga mengikuti kompetisi itu. Sambil Butterfly pun menatap ke arah Taisan itu, dan ia pun berkata, "Sangat merepotkan." Dan Niai pun berkata juga, "Ada seseorang yang kau anggap merepotkan kah?" Dan Taisan pun menjawab, "Ras dia mungkin sama denganku,
Bisa dikatakan kami sebagai spesies yang sama. Hanya saja aku tidak tahu kenapa saat ini aura dia terasa sangat lemah. Sambil ia pun merasakan aura dari Blood Queen itu yang sedikit melemah. Sambil terlihat Butterfly di sana yang terkejut berkata, "Apa? Dia sama denganmu?" Dan Taisan pun menjawab, "Saking lemahnya aura dia mungkin saja bisa menghilang." Sambil kita diperlihatkan sebuah pulau kecil di Samudra Atlantik yang dilewati helikopter di sana. Sambil kita diperlihatkan sebuah kapal yang menuju ke arah pulau itu, dan seseorang pun berkata melaporkan kepada Letnan Jenderal Xinghua, "Kita sudah sampai di pulau tujuan. Armada kapal negara A berada di sebelah kiri kita." Letnan Jenderal, pertempuran telah dimulai." Dan Letnan Xinghua pun menjawab, "Tembak dia." Sebuah torpedo yang diarahkan ke arah kapal negara A dan tidak dapat mengenainya. Sambil kita diperlihatkan kapal yang akan terkena tembakan tadi, seseorang pun berkata, "Kepala Departemen Sosis, armada kapal negara B sudah mulai menembaki kita." Lalu Komandan Sosis pun berkata, "Bajingan sialan dari negara B ya, serang dia." Lalu seseorang pun berkata, "Negara A kehilangan satu kapal destroyer, -3 poin." Dan ternyata saat diperiksa anak buah dari negara A, ternyata tembakan itu adalah cat Yamo. Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan, si ikat merah itu pun berkata, "Kepala departemen, mereka sudah mulai bertempur. Kenapa mereka tidak melawan? Apa senjata jarak dekat milik kepala departemen Sosis hanya pajangan saja?" Dan kepala departemen pun menjawab, "Mereka masih terlalu jauh." Sambil kita diperlihatkan reporter dari helikopter itu yang berkata, "Para pemirsa, apakah kalian melihatnya? Negara B tidak bisa lagi menahan diri dan mengambil inisiatif untuk melepaskan tembakan di dekat pulau. Selain berhasil menguasai pulau, ada satu lagi syarat kemenangan. Siapapun yang berhasil meraih poin tertinggi akan menang." Sambil mereka semua pun menonton pertandingan itu dari kejauhan. Lalu reporter pun berkata lagi, "Kami selalu mengutamakan kompetisi, dan yang kedua adalah persahabatan. Meskipun semua amunisi telah diubah menjadi peluru Black Air agar tidak melukai masyarakat sipil, kami masih menantikan pertempuran jarak dekat antara pesawat negara A dan jenderal negara B." Dan para penonton di sana pun makin senang bersorak berkata, "Tangkap mereka, kalahkan mereka, hancurkan mereka, ayo tembak mereka." Dan reporter pun berkata, "Para pemirsa, sudah waktunya menguji skill dan kerjasama tim di antara penasihat negara A dan jenderal negara B." Sambil kepala departemen Sosis itu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dengan kekuatan penuh, dan ia pun memerintahkan juga anak buahnya untuk mengarahkan kapal ke arah kanan, dan ternyata mereka semua pun dapat menghindari serangan dari negara B itu. Dan ternyata dari kejauhan anak buah dari Profesor Jamie itu pun menatap ke arah serangan itu sambil berkata, "Hei, apa yang sedang terjadi? Itu pasukan manusia kan?" Sambil mereka semua pun pontang-panting saling serang menyerang di antara kompetisi itu. Dan kita diperlihatkan si ikat merah di sana berkata, "Haruskah kita membantu mereka? Jika ini terus berlanjut, armada kapal kepala departemen Sosis akan dikalahkan." Dan di sana kepala departemen pun berkata, "Apa yang kau cemaskan? Kita tidak akan pergi membantu mereka. Yang pertama menempati pulau ini akan mendapatkan 40 poin. Biarkan dua orang bodoh itu bertarung satu sama lain. Kita akan menyelinap masuk. Ini yang disebut memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan." Sambil terlihat si ikat merah itu yang terkejut dengan kata-kata dari kepala departemen itu. Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan anak buah dari Profesor Jamie yang berkacamata, dan ia pun berkata, "Manusia itu, pasukan manusia." Sambil ia pun menatap ke arah serangan itu yang bertubi-tubi di antara pertandingan laut itu, dan kita dibawa di sisi ketua departemen Sosis. Anak buahnya pun berkata, "Kita sudah hampir kehabisan amunisi, ketua." Dan ketua Sosis pun berkata, "Minggir kau, semua ini hanya lelucon. Jika kau ingin menangkap ketuanya, maka kau harus menangkap pemimpin mereka." Sambil dengan cepat ia pun keluar dari kapalnya itu melayang menuju ke arah sesuatu. Ternyata ia pun menuju ke arah kapal dari Jenderal Xinghua dari negara B, dan seseorang pun berkata, "Jenderal, ada sesuatu yang terbang ke sini." Sambil kita diperlihatkan ketua Sosis itu yang melayang dan bajunya robek di sana. Ternyata ia pun bugil di sana yang momok, dan ia pun berkata, "Rasakan esensi of Sosis muscle body."
By the way ya Momo, ini mirip karakter anime dari One Piece lagi. Sambil kita diperlihatkan di sisi Jenderal Xinghua, di sana ia pun shock sambil berkata, si bangsat ini kenapa ia menggunakan skillnya? Sambil kita diperlihatkan juga reporter di sana yang hanya terdiam dengan mata yang berdarah dan ia pun bergumam, adegan apa lagi itu? Sambil kita diperlihatkan juga para letnan di sana yang matanya berdarah menatap ke arah ketua sosis itu dan kita diperlihatkan video di pusat kota yang memperlihatkan adegan dari ketua sosis itu dan mereka semua pun seakan-akan keracunan dengan adanya adegan itu ya Momo. Sambil kita diperlihatkan reporter itu yang mengusap matanya dan ia pun berkata lagi, mohon maaf pemirsa, bahkan setelah sekian lama pemandangan ini masih saja sangat menyiksa untuk dilihat. Lalu kita dibawa di sisi Jenderal Xinghua. Di sana ia pun marah sambil berkata, bajingan, apa yang kau lakukan? Dan anak buahnya pun berkata, Letnan Jenderal, sabar. Dan dengan cepat, Letnan Jenderal Xinghua itu pun langsung melesat menuju ke arah ketua sosis itu sambil berkata, nyahlah kau bajingan mesum. Dan ceprok, ia pun langsung menendang kepala dari ketua sosis itu hingga ketua sosis itu pun kesakitan dan reporter wanita di sana pun berkata, para pemirsa, akhirnya pertarungan yang paling ditunggu antara jenderal melawan penasehat ya, ini sangat seru. Dan mereka semua pun bersorak sambil berkata, ya hajar dia, bunuh dia. Sambil kita diperlihatkan di sisi 3 kapal di sana yang menuju ke arah sesuatu. Lalu si ikat merah pun berkata, kepala departemen, lihat di sebelah kiri kita. Sambil kita diperlihatkan di sisi Rain bersama Snow di sana menatap ke arah sesuatu juga. Dan Rain pun berkata, itu armada kapal nomor 1 negara akan. Jangan bilang kalau mereka juga ingin menyerang kita. Sialan, mereka berencana memanfaatkan kericuan ini untuk menguasai pulaunya. Lalu Snow pun berkata juga, siapapun yang pertama kali menempati pulau tersebut akan mendapatkan 40 poin. Sambil terlihat lagi si ikat merah di sana berkata, aku akan mengirim orang untuk menghentikan mereka. Dan kepala departemen pun berkata, tidak perlu. Sambil terlihat si Rain bersama Snow di sana berkata juga, sudah terlambat, sudah terlalu banyak kapal di sana, kita tidak bisa menghentikan mereka semua. Maka maju dengan kecepatan penuh. Sambil kapal mereka pun langsung digaspol di sana. Sambil kita diperlihatkan di waktu yang sama di pulau yang menjadi rebutan pertandingan itu, ternyata itu adalah pulau yang ditempati oleh Profesor Jamie bersama anak buahnya. Dan si kacamata pun berkata, gawat Profesor Jamie, pasukan manusia sedang menuju ke arah kita. Dan Profesor Jamie pun menjawab, apa yang kau katakan? Sambil dengan cepat ia pun langsung meneropong ke arah luar sana. Dan ia pun berkata, apa yang mereka lakukan untuk menuju ke arah pulau ini? Sambil ia pun masih meneropong di sana. Dan ternyata beberapa kapal pun menuju ke arah pulau itu. Sambil kita diperlihatkan di sisi kepala departemen, si ikat merah pun berkata, sialan, beraninya kau adu cepat denganku ya. Aku akan mengalami kerugian jika aku melihat bagian belakang kapalku. Sambil ia pun masih menatap ke arah depan seakan-akan itu adalah lomba kecepatan kapal. Dan kita diperlihatkan kapal itu yang melaju dengan cepat. Lalu Snow pun berkata, dasar sialan, kalian pikir kami akan kalah dengan adu cepat ini? Kita akan maju dengan kecepatan penuh. Sambil ia pun gaspol lagi di sana. Sambil kita diperlihatkan Profesor Jamie di sana terkejut dengan adanya kapal cepat itu yang menuju ke arahnya. Dan anak buahnya pun berkata, apa kita sudah ketahuan? Lalu Profesor Jamie pun menjawab, mustahil. Aku memilih pulau ini karena ini adalah tempat teraman. Ini bukan wilayah negara A maupun negara B kan? Dan luas pulau ini hanya beberapa ratus meter persegi. Siapa juga yang menginginkan pulau ini? Sambil kita diperlihatkan beberapa bulan sebelum pertandingan itu, di sana kita diperlihatkan seseorang berkata, apa pendapatmu tentang pertempuran tahun ini? Ternyata itu adalah Perdana Menteri Negara B bersama Presiden Negara A. Lalu Perdana Menteri Negara B pun berkata, di mana kita mengadakannya kali ini? Dan Presiden Negara A pun menjawab, jangan berpikir mengadakannya di negaraku lagi ya. Akulah yang akan membersihkan kekacauan yang kalian tinggalkan terakhir kali. Jadi lupakan saja. Dan Perdana Menteri Negara B pun berkata, kalau kau tidak mau mengadakannya di wilayahmu dan juga tidak mau mengadakannya di wilayahku, maka kita pilih saja tempat ini. Sambil ia pun menuju ke arah pulau kecil itu. Dan ia pun berkata lagi, pulau kecil ini tidak berada di wilayah kita.
Karena kita telah membagi seluruh daratan, ini adalah satu-satunya tempat yang tidak ada pemiliknya. Haha, siapapun yang menang kali ini, dialah yang berhak memilikinya. Bagaimana menurutmu? Dan presiden pun menjawab, haha, itu sangat bagus. Deal ya? Sambil ia pun bersulang di sana. Dan kita diperlihatkan di saat sekarang Profesor Jamie yang emosi berkata, sialan, apa yang mereka semua lakukan? Hei, apakah kau sudah selesai? Sambil ia pun berbicara dengan Profesor Kuno di sana. Dan kita diperlihatkan Profesor Kuno itu yang wajahnya sangat aneh. Dan ia pun berkata, aku butuh sedikit waktu, sedikit lagi. Aku masih menulis programnya. Dan masih ada lengan yang perlu dipasang. Sambil kita diperlihatkan zombie eksperimen itu yang duduk di sana. Dan kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat helikopter bersama dengan kapal-kapal di sana. Lalu reporter pun berkata, para pemirsa, saksikan dari layar Anda kedatangan armada kapal dari kedua negara. Armada kapal sang jenderal sudah sampai di tempat. Sambil kita diperlihatkan juga kelompok dari butterfly itu. Dan reporter pun berkata lagi, ini akan menjadi pertunjukan yang luar biasa. Sambil para penonton itu pun berbahagia karena akan mendapatkan pertunjukan yang bagus. Dan reporter pun berkata lagi, tunggu dulu, kenapa aku tidak melihat armada kapal kedua negara B? Sambil ia pun menatap ke arah pertempuran itu, hanya ada 4 kapal di sana. Dan ternyata terdapat satu kapal yang tersesat di lautan es di sana. Dan seseorang pun berkata, ada yang salah, ini sangat dingin. Ternyata itu adalah Violet yang tersesat di sana. Dan ia pun berkata lagi, kemana kau membawa kami? Lalu Lingxi pun berkata, First Mate, di mana kita? Dan First Mate pun menjawab, kita akan bertabrakan dengan gunung es. Sambil kita diperlihatkan Dawen di sana menyalakan api unggun. Dan ia pun berkata, ya kita ada di kutub utara atau kutub selatan ini. Kan aku sudah bilang jangan biarkan zombie ini yang mengemudikan kapalnya. Sambil kita diperlihatkan Master Zombie di sana berkeringat dingin ketakutan. Dan ia pun sepenuhnya tersesat di sana. Dan tiba-tiba kapalnya pun menabrak bongkahan es di sana. Dan seseorang pun berkata, Kapten Violet, kita menabrak sesuatu. Lalu Lingxi pun berkata, zombie, aku bisa melihat penguin. Kemana kau membawa kami? Sambil terlihat Master Zombie di sana yang makin berkeringat dingin. Dan mereka semua pun berkata, kita pasti tersesat. Sambil kita diperlihatkan jarak mereka dari pertempuran yang sangat jauh. Dan Master Zombie pun malah menuju ke arah kutub selatan, ya mau? Dan Violet pun marah sambil berkata, zombie, kemana kau mau membawa kita pergi? Dan Lingxi pun berkata juga, bagaimana bisa kau menjadi kapten armada kapal ini? Dan Violet pun berkata lagi, tidak bisakah kau jadi lebih baik ketika dalam keadaan seperti ini? Dan Master Zombie pun hanya tersenyum ketakutan dengan memegang cangkir kopinya itu. Dan Violet pun makin marah berkata, meskipun kita tidak bisa menggunakan peta satelit, paling tidak kau tahu cara menggunakan kompas kan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan Master Zombie pun menjawab, bagaimana kalau kita menyerah saja dari kompetisi ini? Dan Violet pun makin emosi di sana berkata, apa? Menyerah katamu? Sambil kita diperlihatkan di sisi pertempuran, reporter di sana berkata, wah, sudah dimulai. Pertarungan antara dua kekuatan besar dari kedua negara telah dimulai. Sambil kita diperlihatkan juga Jenderal Xinghua di sana yang melesat bertarung melawan ketua sosis di sana. Dan ketua sosis pun telanjang di depannya sambil berkata, aku tidak apa-apa. Dan Jenderal Xinghua di sana pun makin emosi berkata, hei, kenapa kau malah memperlihatkan itumu? Sambil kita diperlihatkan juga kapal dari kepala departemen bersama dengan Ren dan Snow itu yang menuju ke arah pulau itu. Lalu Profesor Jamie dari pulau pun berkata, mereka sudah semakin dekat. Sambil ia pun masih menatap ke arah pertempuran itu dan melihat ke arah kapal itu yang menuju ke arahnya. Lalu reporter pun berkata, para pemirsa, tampaknya armada kapal kedua negara saat ini sedang menuju ke pulau tersebut. Siapakah yang akan mendapatkan 40 poin? Sambil mereka semua pun menuju ke arah pulau itu dengan sangat cepat. Lalu kita diperlihatkan Profesor Jamie di sana berkata, mereka datang, sekelompok prajurit brengsek. Hei kau, berhenti melihat program tersebut dan bantu pikirkan sesuatu. Dan Profesor Kuno pun menjawab, bukankah kau masih punya banyak sampel zombie? Coba cari di tempat sampah dan lihatlah apakah nanomaterialnya masih tersisa. Kurasa tingkatan teknik biologi ini tidak akan terlalu sulit bagimu kan? Dan dengan cepat si kacamata itu pun mencari sambil berkata, aku akan mencarinya. Aku menemukannya. Sambil ia pun
menemukan nanomaterialnya itu. Dan dengan cepat Profesor Jamie pun langsung mengambilnya dan ia pun berkata, dasar prajurit manusia terkutuk. Sambil ia pun langsung menuju ke arah zombie-zombie itu dan ia pun berkata, beraninya kalian mempermainkan aku. Hahaha, biar ku kasih paham kalian kalau aku bukan orang yang bisa diremehkan. Sambil kita diperlihatkan kapal-kapal itu yang menuju ke arah pulau yang ditempati oleh Profesor Jamie. Sambil kita diperlihatkan juga Blood Queen bersama Langling yang melihat ke arah pertarungan itu. Dan Langling pun berkata, Ratu, pertempuran sudah dimulai, mungkin kita bisa mencoba memancing di air yang keruh. Lalu Blood Queen pun berkata, tembak segera. Dan dengan cepat kapal itu pun menembakkan meriamnya hingga membuat Butterfly bersama lainnya pun menatap ke arah tembakan itu. Dan tiba-tiba Taizan di sana pun mengarahkan tangannya ke depan dan ternyata terdapat sebuah gumpalan tanah di sana yang menghadang peluru itu. Dan ternyata peluru itu adalah peluru asli dan seseorang di sana pun berkata, apa ini peluru asli? Bajingan negara A ini ingin bermain dengan serius rupanya. Ganti amunisi, aku ingin menembakkan peluru asli. Dan di sisi Blood Queen bersama Langling di sana pun terbengong dan Langling pun berkata, Ratu, ada seorang expert di pihak musuh. Sambil Taizan itu pun menuju ke arah seseorang, ternyata ia pun menuju ke arah komandan dan Taizan pun berkata, arahkan kapalnya ke tepian. Dan komandan pun berkata, woi bajingan, aku komandan tertinggi di sini. Kalian berdua seharusnya mengikuti perintah aku kan? Tapi tiba-tiba kepalanya dipegang oleh Taizan itu dan diangkat di sana. Lalu Taizan pun berkata, apa yang kau katakan tadi? Dan komandan itu pun berkata, bagaimana bisa kau sekuat ini? Aku adalah Jenderal Agung dari negara B. Siapa sebenarnya kalian? Dan bersambung.